Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan adik-adik. Masih bersama saya Fajar Astuti Hermawati. Jadi kali ini kita masuk ke materi yang berikutnya setelah adik-adik mempelajari mengenai Deep Convolutional Neural Network ya. Jadi materi kali ini itu berhubungan dengan Deep Sequence Modeling. Apa capaian pembelajaran dari materi ini? Jadi diharapkan nanti setelah adik-adik belajar materi di Deep Sequence Modeling, nanti adik-adik bisa mengidentifikasi dari konsep dasar Deep Sequence Modeling. Kemudian juga diharapkan nanti bisa menerapkan pemodelannya dan evaluasinya untuk menyelesaikan contoh permasalahan yang diberikan. Apa saja yang nanti akan adik-adik pelajari? Jadi nanti kita akan berkenalan dengan model yang disebut dengan Recurrent Neural Network. Nanti juga akan dijelaskan kenapa kok model sequence ya? Apa sih bedanya dengan model yang lain? Lalu di model backpropagation ya atau model pembelajarannya, di sini model pembelajarannya agak sedikit berbeda ya. Jadi kita menggunakan namanya backpropagation through time ya, through time. Dan nanti juga adik-adik akan berkenalan dengan berbagai macam jenis dari recurrent neural network atau yang kita singkat saja dengan RNN ya. Kemudian nanti juga ada tipe-tipe gradient ya yang bekerja di dalam RNN, dan juga salah satu jenis atau model yang paling sering ditemui dari model recurrent neural network itu adalah long short term memory. Nah, apa itu? Nanti kita akan pelajari lebih lengkap. Nah, ini sedikit saya berikan gambaran contoh data yang akan diolah di dalam model yang sequence ya. Berarti model sequence ini bentuk datanya adalah data yang sequence ya. Apa saja yang termasuk di dalam data sequence? Itu ada data suara atau kita sebut dengan speech ya. Speech itu ucapan yang kita rekam. Itu datanya itu merupakan data yang sequence. Atau misalkan dalam bentuk suara yang berpola seperti musik ya, lagu gitu ya, itu juga termasuk dalam data yang sequence. Atau bisa juga adik-adik temui data yang harus dalam urutan tertentu, contohnya bahasa natural ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di mana di situ kan sudah urutan katanya itu kan sudah tertentu. Itu juga termasuk dalam data yang sequence. Kemudian yang termasuk lagi di dalam data yang sequence itu adalah data DNA ya. Jadi data DNA atau protein ya, komponen protein di dalam DNA itu sudah terurut ya, sudah ada urutan yang baku, maka itu juga termasuk di dalam data yang sequence. Selain itu video itu juga termasuk data yang sequence, karena kan video itu kan urutan dari gambar-gambar ya, jadi gambar-gambar yang terurut ya, yang punya urutan tertentu yang sehingga nanti kalau dijalankan itu menjadi sebuah video ya, running image ya. Atau mungkin kalau adik-adik sudah mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan natural language processing, mungkin adik-adik pernah mengetahui istilah yang disebut dengan name entity recognition. Bagaimana mengenali entitas nama dalam kalimat yang sangat besar, di mana nama itu kan juga punya urutan tertentu, jadi tidak bisa asal,
Misalkan Harry Potter gitu ya, tidak bisa ditulis dengan Potter Harry atau Potter kemudian diselisih ditambahkan dengan kata lain lalu ditambah baru berikutnya Harry, enggak. Jadi contoh-contoh yang punya urutan-urutan yang baku itu termasuk di dalam data yang sequence ya. Jadi nanti yang kita olah seperti ini ya. Nah, ini adalah gambaran dari proses RNN ya. Jadi kalau dilihat di sini ada satu proses yang bersifat sekuen atau terus menerus ya, atau kita sebut juga istilahnya looping ya. Jadi ada satu neuron ya yang dia bekerjanya itu berulang ya, berulang dan terurut sesuai dengan urutan tertentu. Inilah yang disebut dengan deep sequence network. Oke adik-adik, kita nanti akan membahas lebih lengkap pada video berikutnya. Terima kasih.